Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Yandiana SPMSI selaku dosen pengajar mata kuliah survei konsumsi pangan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alika Syah Pramadina Putri Sosa dengan NIM 192231007. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai review jurnal survei konsumsi pangan mengenai neraca bahan makanan. Berikut identitas jurnal yang saya gunakan, yaitu menggunakan neraca bahan makanan Kota Malang tahun 2024 yang mana diterbitkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Malang pada tahun 2024. Selanjutnya itu, survei konsumsi pangan dilakukan untuk mengetahui apakah masyarakat mendapatkan makanan yang cukup dan bergizi. Oleh karena itu diperlukan agar pemerintah memiliki data yang akurat untuk mencegah masalah gizi dan menyusun kebijakan pangan yang lebih tepat. NBM sendiri adalah tabel yang menunjukkan berapa banyak pangan bersedia untuk dikonsumsi penduduk di suatu wilayah dalam periode tertentu. Tujuan dari NBM sendiri yaitu yang pertama, menganalisis penyediaan pangan mulai dari produksi stok, impor ekspor, penggunaan dan konsumsi hingga jumlah yang tersedia untuk dikonsumsi. Yang kedua, menganalisis kemampuan ketersediaan pangan berdasarkan pola pangan harapan. Dan yang ketiga, menjadi dasar evaluasi dan perencanaan kebijakan pangan, produksi, distribusi, dan program perbaikan gizi. Untuk repetisi sendiri itu bersifat repetitif karena NBM Kota Malang dibuat setiap tahun. Dengan adanya data tahunan, tren dari 2022 sampai 2024 dapat dibandingkan untuk melihat perkembangan. Selanjutnya itu metode. Metode yang digunakan dalam penyusunan NBM mengacu pada pedoman nasional dan FAO dengan pendekatan single balance, yaitu menghitung ketersediaan pangan untuk konsumsi sebagai sisa dari total penyediaan setelah dikurangi penggunaan dan konsumsi seperti pakan, bibit, industri, dan kehilangan. Perhitungan dilakukan melalui dua kolom dan mencatat seluruh komponen penyediaan dan pemanfaatan pangan. Jumlah sampel sendiri yaitu seluruh komoditas pangan yang lazim dikonsumsi masyarakat Kota Malang, sekitar 140 komoditas. Wilayah analisisnya yaitu Kota Malang, dengan penduduk seluruh populasi Kota Malang kurang lebih 80.047.180 jiwa tahun 2023. Selanjutnya itu data diperoleh dari BPS, Dinas terkait, Bulog, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Statistik Produksi Nasional atau daerah. Untuk komunitas yang tidak memiliki data produksi, digunakan data konsumsi. Analisis dilakukan dengan menghitung produksi dan turunannya memakai faktor konversi, menentukan stok awal dan stok akhir, serta menyusun perhitungan impor dan ekspor. Selanjutnya yaitu hasil pembahasan mengenai ketersediaan energi, protein, dan lemak Kota Malang. Dapat disimpulkan bahwa ketersediaan energi dan protein tahun 2024 itu sudah melampaui standar UNPG, menunjukkan kondisi surplus pangan. Surplus itu didukung oleh pasokan dari daerah lain melalui pasar grosis dan distributor. Selain itu, program itu membantu menjaga daya beli masyarakat, mendukung usaha kecil, dan melindungi pendapatan petani. Data ini juga menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam 2 tahun terakhir, yaitu 2022 sampai 2024, sebagai hasil dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan produksi pangan hewani dan nabati. Selanjutnya itu ketersediaan energi. Dapat dilihat bahwa untuk penyumbang energi terbesar sesuai anjuran PGS itu padi-padian, yaitu beras sebagai kontributor utamanya. Yang kedua disusul makan bupati, yang mana makan bupati itu kontribusinya meningkat, terutama dari ubi kayu dan ubi jalar. Selanjutnya gula, ketersediaan energi itu juga meningkat seiring bertambahnya suplai dari luar daerah. Dan terakhir, minyak dan lemak meningkat signifikan didominasi oleh minyak sawit. Selanjutnya itu ada ketersediaan protein, yang mana ketersediaan protein tahun 2004 itu naik menjadi 113,9 gram per kapita per hari dan sudah jauh lebih rekomendasi UNPG. Sebagian besar protein itu masih berasal dari nabati, namun peningkatan terbesar terjadi pada protein hewani, terutama dari kelompok ikan yang jumlahnya meningkat signifikan dibanding tahun 2023. Selanjutnya itu ketersediaan lemak. Dapat dilihat pada tabel bahwa ketersediaan lemak tuh per kapita per hari itu menurun dari 106 gram pada 2022 menjadi 45,69 gram pada 2023, lalu naik lagi menjadi 83,7 gram pada 2024. Lemak terutama berasal dari sumber nabati yang meningkat dari 24,42 gram pada tahun 2023 menjadi 72,9 gram pada tahun 2024, sementara lemak hewani turun menjadi 10,8 gram. Selanjutnya itu ketersediaan pangan strategis, yang mana pada tahun 2024 ketersediaan pangan strategis Kota Malang dalam kondisi aman ditunjukkan dengan surplus dan rasio produksi terhadap ketersediaan lebih dari 100% untuk semua komoditas. Namun distribusi dan akses pangan ke rumah tangga tetap perlu diperhatikan karena ketersediaan di tingkat kota belum tentu menjamin ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dan individu. Selanjutnya itu validitas dan reliabilitas, yang mana validitas laporan itu tinggi karena menggunakan data resmi dari BPS, Bulog, dan dinas terkait serta mengikuti standar nasional dan FAO. Reliabilitasnya sendiri juga baik karena metode yang digunakan tuh konsisten setiap tahun hingga data dibandingkan dari waktu ke waktu.
Selanjutnya itu kelebihan, kekurangan, dan cara mengurangi biasnya. Yang pertama, kelebihannya itu cakupan komprehensif karena memuat 140 komoditas lengkap dengan analisis gizinya, metodologinya kuat, mengikuti standar FAO dan pedoman nasional yang terstruktur, dan sangat relevan untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan ketahanan pangan daerah. Untuk kekurangannya sendiri, data produksi itu beberapa komunitas tidak tersedia sehingga diganti dengan pendekatan konsumsi, perhitungan pakan, bibit, dan kehilangan masih tergantung pada angka konversi dan tabel I/O yang tidak selalu mutakhir, dan data perubahan stok dan instrumen makanan itu hanya tersedia untuk komoditas tertentu. Untuk mengurangi biasnya sendiri, itu bisa menggunakan sumber data resmi untuk meminimalkan bias dalam pengumpulan data, menggunakan metode single balance yang konsisten untuk menjaga keseimbangan antara penyediaan dan penggunaan pangan, dan menjadikan dokumentasi keterbatasan secara transparan agar membaca itu dapat mempertimbangkan margin of error dan interpretasi hasil. Sehingga itu dapat disimpulkan secara keseluruhan, ketersediaan pangan strategis di Kota Malang tahun 2024 dalam kondisi aman. Sebagian besar kebutuhan dipenuhi dari produksi lokal dan sisanya dari luar daerah, sehingga konsumsi penduduk tetap tercukupi. Surplus produksi dan rasio produksi kurang lebih 100% menunjukkan ketahanan pangan di tingkat kota itu sudah baik, namun pemerataan distribusi dan akses pangan ke rumah tangga tetap perlu diperhatikan. Laporan MBA 2024 juga menegaskan bahwa ketersediaan, kecukupan gizi, dan keragaman pangan cenderung membaik serta dapat menjadi dasar perencanaan kebijakan ketahanan pangan di Kota Malang. Selanjutnya itu ada daftar pustaka yang digunakan dalam penyusunan review jurnal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.